datang di tugas video mata kuliah Pendidikan Dasar Kemaritiman. Perkenalkan, nama aku Zibada Putra Kasit dengan NIM 2507681. Aku Mutia dengan NIM 2508078. Aku Nabila Maharani dengan NIM 2508049. Aku Gabriela Martinez dengan NIM 2501510. Aku Mesya Nanda Putri dengan NIM 2508775. Aku dengan Raihana Salmalin dengan NIM 2506953. Di sini kami akan menjelaskan terkait tema mengoptimalkan potensi pariwisata bahari Indonesia dan studi lokasi Pulau Merak Besar, Kota Cilegon. Selamat menyaksikan. Indonesia dengan lebih dari 17.000 pulau adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Laut kita menyimpan beragam sumber daya alam, dari ikan, hasil laut, hingga biota laut yang unik. Potensi ini menjadikan laut kita rumah bagi 25% keanekaragaman hayati laut dunia. Tak hanya sumber dari perikanan, pariwisata bahari juga menjadi andalan kita. Nah, hari ini kami akan membahas bagaimana potensi besar itu dapat dioptimalkan langsung dari lokasi yang indah ini, yaitu Pulau Merak Besar. Pulau Merak Besar itu berada di Kota Cilegon, Provinsi Banten. Pulau tak berpenghuni yang masih asri ini adalah permata tersembunyi di Selat Sunda, dikelilingi pantai berpasir putih dan perairan jernih. Keindahan laut Indonesia mulai dari Raja Ampat, Wakatobi, Bali hingga pulau kecil seperti Merak Besar ini memiliki banyak potensi yang bisa digali. Contohnya seperti Pulau Merak Besar sendiri dapat dicapai hanya dalam 10-15 menit menggunakan perahu. Nah, itu bisa jadi potensi bagi nelayan-nelayan sekitar agar bisa menjadi operator penyeberangan untuk antar pulau ini. Nah, selanjutnya ada pengoptimalisasi perahu penyeberangan umum dan Merak Besar. Transportasi laut seperti perahu penyeberangan adalah kunci untuk menghubungkan wisatawan dengan keindahan pulau-pulau yang ada di Indonesia, termasuk Merak Besar. Maka gimana sih cara kita ngoptimalinnya? Pertama, keselamatan. Perahu harus dilengkapi pelampung, kotak P3K, dan standar operasional yang jelas. Kedua, kenyamanan. Perahu yang bersih dan terawat membuat wisatawan betah. Ketiga, pemberdayaan masyarakat pesisir. Melibatkan nelayan lokal menjadi operator bukan hanya menjaga tradisi, tapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Di Merak Besar, pengaturan jadwal penyeberangan yang teratur dan transparan bisa menjadi langkah awal pengelolaan wisata yang profesional. Oke, yang selanjutnya ada snorkeling untuk peluang nasional dan juga tantangannya di Pulau Merak Besar. Salah satu aktivitas bahari yang paling diminati adalah snorkeling. Aktivitas ini memungkinkan kita melihat langsung terumbu karang dan biota laut, sebuah peluang edukasi lingkungan yang luar biasa. Nah, di Merak Besar, airnya cukup jernih dan memiliki kehidupan laut yang potensial untuk wisata snorkeling. Tetapi karena fasilitas di pulau ini masih terbatas, wisatawan perlu membawa peralatan sendiri atau menyewa dari pengelola lokal. Contohnya seperti teman-teman saya yang menyewa dari pengelola lokal. Tantangannya tetap sama, wisatawan harus diedukasi untuk tidak menyentuh karang, tidak menginjak biota, dan tidak mengambil apapun. Pengelolaan yang berkelanjutan menjadi kunci, karena keindahan laut adalah warisan yang harus kita jaga bersama-sama. Selanjutnya ada aktivitas yang memacu adrenalin, yaitu banana boat. Tapi berhubung air sedang pasang, jadi banana boatnya sedang disimpan. Wahana ini sangat populer di berbagai destinasi, termasuk Merak Kecil, dan bisa menjadi peluang besar bila dikembangkan di Merak Besar. Namun, pengembangannya harus dilakukan secara bijaksana. Zona wahana air harus dipilih di area tanpa terumbu karang untuk mencegah kerusakan lingkungan. Keamanan tetap menjadi prioritas. Semua peserta wajib memakai pelampung, operator harus yang terlatih, dan peralatan harus dicek secara rutin. Jika dikelola dengan benar, wahana ini bisa menjadi magnet wisata yang tetap ramah lingkungan. Semua peluang ini tidak lepas dari tantangan besar seperti pencemaran lingkungan, illegal fishing,
dan keterbatasan fasilitas. Nah, di Pulau Merak Besar ini, tantangannya yaitu toilet dan warung makannya yang kurang memadai, sehingga resiko sampah yang dihasilkan wisatawan sangat tinggi. Inilah mengapa pengelolaan berkelanjutan wajib diterapkan. Pemerintah, masyarakat lokal, pelaku usaha, serta kita sebagai wisatawan harus menyediakan fasilitas dasar yang ramah lingkungan dan menerapkan aturan ketat seperti zero waste. Pulau Merak Besar adalah bukti kekayaan kemaritiman Cilegon dan Indonesia. Dengan optimalisasi transportasi laut, konservasi saat snorkeling, serta pengembangan wahana yang aman dan terkendali, kita dapat memajukan pariwisata bahari secara adil dan berkelanjutan. Mari jaga laut kita, bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk generasi yang akan mendatang. Number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.